Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran atau menjelaskan apa saja materi Olimpiade Astronomi SMA. Ya, berikut ini saya sudah buat rangkumannya dalam bentuk kolom seperti ini. Semua materi ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya. Jadi ini PowerPoint materi ini sudah saya buat rangkuman dari A sampai Z. Coba kita lihat satu persatu materinya. Ya, jadi kita mulai dari yang paling pertama adalah ini nanti daftar centang anak-anak ya, seperti atau dengan kata lain ini saya ingin tahu siapa yang sudah dapat atau tidak. Nanti kalau ini di awal pembinaan saya akan berikan daftar ini yang mana yang sudah didapat, yang mana yang sudah kita pelajari, nantinya tinggal dicentang saja atau sudah diterima. Pertama, kita mulai dari yang dasar sekali adalah besaran-besaran dalam satuan astronomi. Ya, dalam astronomi itu secara umum posisi benda langit umumnya dinyatakan oleh satuan sudut. Kemudian juga dinyatakan oleh satuan jarak. Nah, kemudian nanti ada diameter sudut. Apa itu diameter sudut? Ibaratnya ketika kita meletakkan jari kita di depan mata kita, itu jari kita ternyata bisa menutup bangunan besar yang ada jauh di belakangnya. Sama kasusnya dengan bulan. Bulan itu ukurannya kan jauh lebih kecil daripada matahari, tetapi ketika gerhana matahari, itu ukuran bulan sama dengan ukuran matahari. Itu tidak lain karena dia mempunyai diameter sudut yang sama. Oke, nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di PowerPoint yang pertama atau di video yang pertama, nanti saya akan bagikan linknya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang gerak rotasi dan revolusi bumi. Ini dalam bentuk PowerPoint juga sudah saya buat rangkumannya. Apa dampak rotasi bumi, apa dampak revolusi bumi. Kemudian nanti di situ ada saya selipkan, walaupun nanti di materi lain akan dijelaskan tentang hari Sideris, yaitu hari bintang, dan hari Sinodis. Nah, tadi apa bedanya dan bagaimana mendapatkannya? Misalkan sekarang jam berapa gitu ya, itu bagaimana menghitungnya itu nanti ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah tentang gerak rotasi dan revolusi bulan. Apa dampaknya rotasi bulan, revolusi bulan? Nanti ada periode sinodis dan sideris bulan gitu ya. Kemudian dampaknya kenapa terjadi perubahan fase bulan yang terlihat dari bumi. Kemudian nanti apa syarat-syarat terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi itu yang terkait dengan gerak rotasi dan revolusi bulan. Kemudian yang berikutnya ada aspek dan fase planet. Ada planet dalam seperti planet Merkurius dan Venus kadang-kadang kita lihat sebagai bintang senja dan bintang fajar. Senja itu artinya kita lihat setelah matahari terbenam, fajar itu artinya kita lihat sesaat sebelum matahari terbit. Nah, itu nanti kita akan bahas di materi yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menghitung panjang tongkat, panjang sebuah bayangan, maksud saya panjang bayangan sebuah benda. Gitu ya, ini tergantung pada lintang atau letak pengamat dan tergantung pada posisi matahari. Nah, di sini nanti akan kita bahas secara lengkap. Nah, ini ada satu materi baru, ada namanya tentang judulnya trigonometri bola. Ya, kita bisa menghitung panjang bayangan suatu benda di mana saja pada tanggal berapa saja, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tata koordinat benda langit. Ya, ada nanti saya perkenalkan. Pertama adalah bola langit, kemudian yang kedua nanti ada tata koordinat geografis. Berikutnya adalah tata koordinat horizon. Ya, nanti kita jelaskan di mana penggunaan dari tata koordinat horizon dan seterusnya. Kemudian ada tata koordinat ekuatorial, sistem asensio rekta dan deklinasi. Ya, yang namanya tata koordinat itu pasti ada dua indikator. Misalkan koordinat kartesius ada x, y dan seterusnya. Nah, di tata koordinat benda langit ada ini namanya posisinya dinyatakan oleh asensio rekta dan deklinasi. Nanti di horizon dinyatakan oleh azimut dan altitude. Geografis dinyatakan dalam lintang dan bujur. Kemudian nanti ada tata koordinat ekuatorial ini sama, tapi posisi benda langit dinyatakan dalam sudut jam dan deklinasi. Kemudian ada tata koordinat ekliptika dengan ekliptika sebagai acuannya. Kemudian ini ada konsep waktu, kemudian nanti ada bintang sirkumpolar dan ada tambahannya tata koordinat galaksi. Kemudian yang berikutnya yang sangat banyak materinya adalah materi bintang. Bintang itu secara umum ada dua, ada fotometri bintang, ada spektroskopi bintang.
Nah, di sini kita akan banyak belajar tentang gelombang elektromagnetik. Kenapa seperti itu ya? Karena informasi yang sampai ke bumi disampaikan itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, di situ nanti ada hukum pancaran, ada luminositas bintang yang sehari-hari kita sebut sebagai daya gitu ya. Ada bintang yang terang sekali tapi karena jauh dari bumi maka dia akan kelihatan redup. Itu nanti kaitannya dengan terang bintang. Ada bintang yang dekat, walaupun redup tapi dekat dia akan terlihat terang. Itu juga nanti berkenaan dengan terang bintang. Kemudian nanti ada skala kecerlangan bintang yang lebih terang. Jadi kita nggak tahu dia jauh dekat, pokoknya kita tahu dia terang atau tidak nanti dinyatakan dalam skala magnitudo. Kemudian nanti ada jarak bintang. Kita akan mempelajari bagaimana menghitung jarak bintang, yang bintang dekat, bintang sedang, bintang yang jaraknya sampai ribuan tahun cahaya. Nanti kita jelaskan di sini. Kemudian klasifikasi bintang. Kemudian ada diagram Hertzsprung-Russell untuk di sini menjelaskan bagaimana menentukan posisi sebuah bintang, gitu ya, atau klasifikasi bintang dalam suatu diagram. Kemudian evolusi bintang, bintang itu sama dengan manusia, ada janin, ada lahir, ada anak-anak, ada dewasa, ada remaja, ada dewasa, ada tua, kemudian ada mati. Jadi bintang itu seperti itu. Nanti kita jelaskan di materi evolusi bintang. Kemudian ada gerak sejati bintang, ada pergeseran Doppler. Ya, ini untuk menentukan bintang itu mendekati atau menjauhi kita. Kemudian ada nanti magnitudo visual dan magnitudo fotografi. Ini kita jelaskan semua di dalam materi bintang. Kemudian nanti ada bintang lanjutan. Ya, ini kelanjutan dari yang ini. Ada sistem magnitudo, ada diagram dua warna, ada hubungan antara koreksi bolometrik namanya dan diagram BP. Kemudian indeks warna, temperatur warna bintang, magnitudo bolometrik, materi antar bintang, debu antar bintang, dan dampaknya terhadap bintang, kemudian gas antar bintang. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke mekanika benda langit. Nah, di sini dasarnya adalah hukum gravitasi Newton, hukum Kepler 1, 2, dan 3. Kemudian di sini saya perkenalkan pengenalan orbit elips. Apa uniknya orbit elips dibandingkan dengan lingkaran, kecepatan orbit, kecepatan lepas, gitu ya. Kemudian ada namanya periode sinodis dan periode sideris planet. Kemudian ada titik netral dan ada titik pusat massa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang teleskop. Kenapa kita belajar teleskop? Ya, karena untuk mengetahui informasi yang dikirim oleh bintang kita harus menggunakan teleskop. Nah, di sini kita bahas yang dua aja, itu adalah perbedaan teleskop optik dan teleskop radio. Kalau teleskop optik ini adalah menggunakan cahaya, radio itu adalah sinyal radio. Nah, apa besaran-besaran teleskop? Ya berbeda dengan di kelas. Kita biasanya menghitung besaran teleskop hanya perbesaran gitu, itu yang sering kita hitung terkait dengan teleskop. Tapi di astronomi itu banyak yang bisa kita hitung. Ya, ada perbesaran, ada focal rasio, ada diameter berkas ekor, ada medan pandang, ada skala bayangan, ada daya pisah, ada magnitudo batas objek, ada daya kumpul radiasi, ada pengaruh diameter teleskop terhadap waktu potret. Kemudian berikutnya galaksi dan kosmologi. Kosmologi struktur alam semesta, ada hukum Hubble, usia alam semesta, klasifikasi galaksi, jenis populasi bintang, nebula, dan planetary nebula. Kemudian ada sistem waktu. Nah, itu berikutnya nanti. Kemudian bintang ganda, ini sebetulnya materi bintang tapi saya buat khusus PowerPoint-nya. Kemudian ada tata surya, ada matahari. Nah, ini juga bagian-bagian matahari, kemudian aktivitas matahari, dan berikutnya ini materi astronominya, ya. Jadi apa yang saya jelaskan ini adalah materi astronominya. Nah, berikutnya karena astronomi itu adalah dasarnya di fisika, saya sudah membuatkan ringkasan untuk materi fisika astronomi. Ada alat ukur vektor, kinematika partikel, ada dinamika, dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa baca di sini. Nanti kalau ingin masuk ke Olimpiade Astronomi, ada ringkasan materi matematik. Ya, ini rajin-rajinnya saya aja anak-anak, ya. Kenapa? Karena soal astronomi itu kadang-kadang matik, kadang-kadang fisika juga, seperti itu. Ya, kemudian ini buku-buku dasarnya dari Olimpiade Astronomi. Di perpustakaan kita sudah ada semuanya. Ya, mungkin itu gambaran dari materi Olimpiade Astronomi. Semoga berminat ya untuk mengikuti Olimpiade Astronomi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.